Halo, saya Sofia. Di sesi ini saya akan menjelaskan tentang implementasi digital marketing dan big data analytics dalam CRM. Jadi, ketiga hal ini bisa terintegrasi gitu ya sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan atau bisnis yang kita miliki karena ada upaya untuk mendorong efektivitas interaksi dengan customer, memperkuat loyalty dan mendorong sales. Kenapa demikian? Karena digital marketing dalam konteks CRM itu fokusnya memanfaatkan berbagai platform gitu kayak sosmed, email marketing, website itu untuk menarik prospek, retain pelanggan dan bikin personal experience yang lebih relevan gitu. Di sisi lain, Big Data Analytics tuh mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data-data yang berhubungan dengan pelanggan, dan jumlahnya itu sangat besar data-datanya gitu ya. Sumbernya juga dari macam-macam, misalnya customer behavior yang muncul di sosmed, history dari transaksinya, kemudian bagaimana interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Jadi dengan Big Data Analytics, perusahaan kita tuh bisa mempredik apa yang dibutuhkan oleh customer, bikin segmentasi pasar yang akurat, dan merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Tapi apakah sama digital marketing dengan Big Data Analytics? Ya, nggak sama, tapi memang saling melengkapi ya, kalau kita konteksnya membahas customer relationship management gitu. Jadi kalau digital marketing itu pakai saluran-saluran digital untuk menjangkau audiens, kemudian juga membangun brand loyalty, mendorong konversi penjualan dari sekedar lihat-lihat iklan menjadi beli gitu. Dan dia digital marketing itu mengcover email, medsos, dan lain-lain. Fokusnya tuh interaksi antara pelanggan secara langsung melalui platform digital. Nah, kalau Big Data Analytics itu adalah proses untuk ngumpulin dan menganalisis data-data pelanggan itu tadi gitu ya, untuk mendukung keputusan pemasaran yang akan lebih efektif. Dengan kata lain, digital marketing itu alat untuk interaksi dengan pelanggan, sedangkan Big Data Analytics itu yang memberikan kita insight gitu loh, gimana supaya interaksinya itu lebih efektif. Nah, sekarang kalau diterjemahkan di tempat saya bekerja saat ini, di mana saya bekerja di perusahaan asuransi, digital marketing itu bisa diimplementasikan dengan strategi seperti segmentasi pelanggan gitu ya. Karena kita pakai data analytics, kita bisa lihat nih history, usia, status, riwayat klaim misalnya. Jadi ada segmen pasar yang lebih akurat. Lalu penawaran produk kita juga bisa lebih personal. Misalnya customer yang kita sasar, dia search apa ketika sedang membuka website. Nanti dari situ kita akan tawarkan produk-produk kita karena cukup banyak produk yang kami miliki. Kemudian juga kami memanfaatkan digital marketing itu dalam bentuk pemasaran konten yang edukatif gitu, kayak memberikan insight atau knowledge gitu. Kenapa sih asuransi itu penting gitu ya. Terus kita kasih tips-tips keuangan yang ujung-ujungnya adalah mereka jadi ngeh bahwa oh kita butuh nih asuransi. Nah dari situ kemudian masuk kenapa nggak beli produk kita aja gitu. Terus juga bentuk lainnya adalah iklan yang berbayar di Google atau Facebook Ads yang lekat sekali dengan kelebihan dari dua platform ini, ada data demografi dan perilaku yang sudah dianalisis gitu ya dari penggunanya yang kita sasar. Lalu bentuk digital marketing di perusahaan saya juga pemanfaatan chatbot dan AI customer support. Karena mereka tidak mengenal lelah gitu, tidak mengenal istirahat, jadi mereka bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, kalau di dunia perbankan, digital marketing itu
ada dalam bentuk customer journey mapping, mempelajari dari sejak awal nasabah itu mencari informasi produk, berinteraksi dengan website, aplikasi mobile, dan juga medsos. Terus layanan keuangan yang di-provide oleh perbankan itu diupayakan personal gitu ya. Misalnya, oh orang ini dia lebih banyak butuh pinjaman atau pengguna kartu kredit dan sebagainya. Kemudian dari sosmed itu juga Instagram, Facebook, LinkedIn dan sebagainya itu meningkatkan engagement dan di situ ada edukasi yang kita bisa berikan, dibangun brand awareness dan dari sana diselipkan iklan untuk memanfaatkan produk perbankan. Bentuk yang lain adalah email marketing yang dipersonalisasi. Jadi bank itu bisa mengirimkan email dengan cara penyampaian sesuai karakter customer yang sudah kita analisis gitu. Oh, ini lebih masuk kalau menggunakan bahasa yang profesional misalnya atau anak muda jadi bahasanya lebih santai dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa juga digunakan analisis prediktif untuk cross selling dan upselling. Jadi sebagai contoh kita menawarkan produk asuransi untuk nasabah yang baru saja mengajukan kredit pemilikan rumah gitu kan. Jadi butuh asuransi in case something happen karena pasti tidak mudah mengambil keputusan untuk mengambil kredit. Nah, asuransi bisa mengcover risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul. Jadi semakin banyak data yang kita miliki, semakin besar peluang untuk meningkatkan profit, baik itu di perusahaan asuransi maupun di perbankan. Sekian, terima kasih.